Miami itu adalah salah satu kota favorit orang-orang Amerika. Kenapa? Karena di sana hangatnya sepanjang tahun. Dia itu di Florida di bagian selatan tuh, dekatnya sama Kuba. Jadi dia nggak dingin. Salju pun jarang. Langka lah salju itu. Ya kalau kita orang Indo kan banyak yang mikir, loh kalau dingin ada salju kan seru. Mendingan salju lah daripada panas. Tapi kalau orang yang udah pernah ngerasain salju, dingin itu nggak enak. Ya panas di gurun pasir pun nggak enak. Yang enak itu tengah-tengah gitu loh. Middle. Nah di Miami itu suhunya kurang lebih 24 sampai 28 derajat. Itu hangat tapi nggak gersang. Kalau di Bali itu mungkin suhunya 33, 34. Ini jauh lebih dingin di sana. Jadi orang Amerika yang mau cari suasana hangat daripada jauh-jauh ke Bali, jauh-jauh ke Thailand, ya dia bisa main ke Florida aja, ke Miami. Apalagi kalau orang Kanada itu kan dingin banget tuh. Jadi ya mereka sering main ke Miami. Jadi ya nggak heran kota Miami ini merupakan kota yang maju karena pariwisatanya. Dia hangat tapi adem sepoi-sepoi karena pinggir pantai. Tapi sebenarnya nggak cuma pariwisata doang yang bikin Miami itu maju. Ada lagi industri lainnya. Yaitu apa? Yaitu industri sebagai pintu masuk narkoba ke Amerika. Ya kalau kita ngomongin narkoba di Amerika, dia itu masuknya banyaknya dari Florida. Karena kan tadi dibilang Florida ini merupakan negara bagian paling bawah, paling selatan gitu loh. Ya kalau dari Meksiko masuknya lewat Texas. Tapi kalau misal dari Karibia, dari Kuba gitu, atau dari Amerika Selatan, itu banyak juga yang masuk dari Miami, dari Florida. Contoh kalau misalnya kita nonton film Scarface nih, itu Tony Montana, dia itu kan orang Kuba tuh, imigran Kuba datang ke Miami, tiba-tiba jadi drug lord. Kenapa film Scarface itu temanya kokain banget? Ya karena Miami itu kota kokain. Kalau kita main game GTA Vice City misalnya, itu kan juga temanya kan kokain, temanya narkoba gitu loh. Kalau ngomongin San Andreas, dia itu ya ada narkobanya, tapi San Andreas itu temanya, big temanya lebih ke gangster. Kenapa? Karena Los Angeles itu, Los Santos memang lebih ke gangster-gangsteran. Jadi kalau misalnya kita ngomongin nanti GTA 6 nih, entah kan di Vice City tuh, rilis tahun 2025. Yang masuk akal memang temanya adalah tema kokain, karena GTA 6 ini akan main di Vice City lagi. Jadi narkoba itu identik lah dengan Miami. Di Miami itu 33% orangnya adalah orang-orang Latinos, imigran dari Karibia, terutama Kuba kebanyakan. Karena zaman dulu, zaman Fidel Castro, ada namanya Operasi Peter Pan. Itu merupakan operasi yang nerbangin banyak anak kecil dari Havana, Kuba ke Florida. Jadi karena dulu rezimnya lagi bener-bener komunis sejati gitu ya, orang tua itu pada ketakutan ngebesarin anaknya di Kuba, dikirimlah ke Amerika. Karena pemerintah Amerika dulu membuka diri untuk menerima banyak anak-anak Kuba. Jadi ya nggak heran kalau di Miami itu banyak banget orang-orang ya Kuba terutama. Kalau kita ke Miami gitu ya, gue belum pernah, tapi kalau nonton di YouTube itu banyak makanan-makanan Kuba lah, budaya-budaya Kuba, karena emang ya bisa dibilang Miami itu ya Little Havana. Kalau di GTA Vice City itu nama geng Kuba adalah Los Cabrones. Tapi yang uniknya adalah di Vice City itu pemeran utamanya Tommy Vercetti, dia itu bukan orang imigran Kuba. Dia itu kan imigran Italia Amerika. Tapi di game itu diceritain bahwa si Tommy Vercetti ini itu bukan orang asli Vice City. Tommy Vercetti itu merupakan orang asli dari Liberty City, orang New York. Yang keren adalah GTA itu mikirin detail latar belakang sedetail itu. Kalau misal dibilang Tommy Vercetti merupakan orang dari Vice City, itu nggak masuk akal. Karena nggak nyambung aja ada orang Italia Amerika besar di Miami. Ya ada, tapi kan anomali banget. Jadi dibikinlah Tommy Vercetti ini aslinya dari Liberty City. Kalau di San Andreas, CJ ya bener orang African American jadi orang Los Santos ya masuk banget. Balik ke Miami nih ya. Miami itu jadi bisa dibilang tadi kan maju karena pariwisatanya, tapi juga maju kan narkobanya. Narkoba ini maju lewat apa? Jadi banyak gembong narkoba, termasuk kayak Pablo Escobar gitu ya. Mereka kan masukin narkoba tuh dari Kolombia atau dari Karibia gitu, masukin ke Amerika lewat Florida, dicuci uangnya. Tapi saking banyak uangnya itu, nggak semuanya bisa dipulangin ke Kolombia. Katakanlah misalnya Pablo Escobar ini dapat penghasilan sebulannya itu X. Nah X uang ini terlalu banyak sampai nggak bisa dibawa balik semua ke Kolombia. Nggak muat, dimasukin kapal nggak muat, dimasukin kapal terbang juga nggak muat. Ya akhirnya yang dibawa pulang cuman 3/4-nya, cuman setengahnya. Karena saking banyaknya, sisanya akan di laundry ya di Florida. Di Miami tepatnya. Itu yang bikin Miami maju. Di tahun 80-an saat Amerika itu industri propertinya lagi turun, itu di Florida itu anomali. Kita ngomongin di New York, di Los Angeles, properti lagi pada nggak laku tahun 80-an. Tapi di Miami laris terus, laris manis. Kenapa? Karena yang beli itu uang-uang money laundry, yang beli itu gembong-gembong narkoba. Ya kalau propertinya naik terus, itu kan uangnya bakal muter di kota itu. Uangnya bakal muter artinya apa? Artinya dari uang gembong narkoba beli properti, itu bisa muter jadi banyak banget yang kena. Jadi banyak yang beli hotdog, jadi banyak yang beli minuman, jadi banyak yang beli mobil, jadi banyak yang beli baju, macam-macam. Intinya kota Miami ini jadi bergelit ekonominya. Jadi ya
bisa dibilang narkoba lah yang menjadi pahlawan dari kota Miami. Miami ini bukan kota terpopuler di Amerika, bukan. Tapi Miami ini merupakan salah satu dari 5 kota yang pernah dibikin sama GTA. Kalau kita list nih ya, cuma ada Los Angeles, Los Santos, San Francisco, San Fierro, Las Vegas, Las Venturas, Liberty City, New York. Satu lagi Miami Vice City. Cuma 5 yang dipilih sama GTA buat jadi kota. Artinya emang kota ini itu populer. Ya kita bisa ngomong lah, di Red Dead Rockstar juga pernah bikin kota Austin misalnya. Tapi kan di GTA cuma 5. Yang disayangkan adalah kalau kita ngomongin GTA 6 ya. GTA 6 ini mengambil di Vice City lagi. Tapi dia itu bukan latar belakang tahun 80-an lagi. Itu sayangnya. Karena apa? Karena Vice City itu, kota Miami, kalau digabungin dengan dekade 80-an zamannya Tommy Vercetti, itu klop banget. Miami itu ya identiknya sama 80-an. Kenapa? Karena warnanya. Miami itu kota yang pink banget. Pinknya itu diambil dari warna sunset di Miami. Jadi Miami sama pink itu sangat klop banget. Contoh kita lihat nih, klub bola David Beckham, Inter Miami. Itu kan jersinya warna pink. Karena emang kota Miami itu udah identik sama warna pink. Diambil dari warna sunsetnya. Nah kalau kita ngomongin dekade 80-an, itu juga identik sama warna pink. Kenapa? Tahun 80-an itu zaman populernya disco. Disco itu lampu diskonya warnanya neon-neon pink. Dan di tahun 80-an ada juga yang populer namanya arcade games. Games yang main pakai mesin gede itu tuh. Zaman kita belum ada tuh. Tapi di tahun 80-an itu populer banget. Dan di arcade games kayak gitu, di time zone-nya itu yang identik warnanya pastilah neon-neon pink juga. Itu kenapa dekade 80-an karena ada disco sama gamesnya tadi diidentikan dengan warna pink. Ya pas sama kota Miami. Jadi Miami Vice City ditambah 80-an itu kombinasi maut. Kalau kita dulu main game Vice City ya, yang main nih, itu kan semua radionya lagu-lagu 80-an, keren-keren. Ya emang si San Andreas lebih populer dibandingkan dengan Vice City. Tapi menurut gua radionya San Andreas itu masih kalah sama radionya Vice City. Nah sekarang kebetulan Gamal main toko gua itu lagi launching parfum pertamanya, namanya Vice City kebetulan nih. Cuman Vice City ini bukan merujuk kepada games Vice City, bukan ya. Kota Miami itu emang udah identik sama nama Vice. Contoh di tahun 80-an ada namanya film seri Miami Vice. Jadi nama Vice City itu bukan berarti game Vice City, bukan. Karena emang kota Miami itu ya memang sudah kota Vice. Jadi Vice City ini merujuk kepada kota Miaminya, kota pinggir pantai dan dekadenya, dekade 80-an. Ini boxnya gua bikin Mika begini, Mika bening. Ini gue bikin begini karena terinspirasi sama box-box action figure nih. Kayak beli mainan kan munculnya begini nih, dicopot. Nah, jadi kalau dikirim kemanapun seluruh Indonesia pasti aman. Karena Mikanya ini ada busanya dan pas banget ukurannya. Mau digini-giniin pun gak akan tumpah nih tuh. Nggak bakal copot gitu loh. Kita buka nih ya. Jadi dia ini botolnya bening, tapi bening itu bukan bening biasa. Beningnya dibikin warna hijau frosted. Jadi kayak ada warna beku-bekunya gitu loh. Tapi tetap bening supaya kelihatan isinya itu tinggal berapa. Ini 50 ml Eau de Perfume. Dan gua jamin spraynya ini mantap jiwa. Jadi kalau di spray itu nggak akan ciut gitu loh, nggak akan lembek. Pasti menyebar dengan mantap. Tuh. Spraynya pasti lancar, gak bakal mampet. Parfum ini tuh gue dupe dari baunya Jean Paul Gaultier Ultramel. Awalnya tuh gue pengen ngedupe dari Jean Paul Gaultier yang Le Male, tapi gak bisa karena Le Male ini wanginya seger. Seger itu artinya dia itu gak tahan lama. Gue tahu bahwa lokal Indonesia demen itu parfum-parfum yang tahan lama. Jadi harus cari parfum yang ada manis-manisnya. Itu kenapa akhirnya gue pilih Jean Paul Gaultier yang Ultramel. Gue ini demen banget bau Jean Paul Gaultier. Gue punya banyak Jean Paul Gaultier. Dari Ultramel, Le Male, ada lagi yang Le Male satu lagi gue punya. Ya pokoknya gue tau lah, Indo ini marketnya, lokal ini demennya yang parfum tahan lama, longevity harus bagus. Itu kenapa di Indo parfumnya itu manis-manis, karena emang harus tahan lama. Tapi ya kalau kita ngomongin parfum manisnya, kalau gue ngedupe dari Paco Rabanne 1 Million atau 1 Million Lucky atau dari Dior Sauvage apalagi, itu udah mainstream banget. Mainstream itu kebangetan. Ya akhirnya gue pilih cari-carilah bau yang manis, yang mass pleasing tapi nggak mainstream amat di Indo. Ya pilihan gue jatuh kepada Jean Paul Gaultier. Nah kenapa gue akhirnya ngedupe? Kenapa gue nggak bikin bau sendiri? Kenapa gue nggak datang ke puncak Gunung Himalaya nemuin bau yang original? Karena nggak mungkin. Tidak ada yang bisa menemukan bau original di zaman now. Terutama parfum lokal yang maaf-maaf aja. Semua ya pasti inspired by. Yang beda adalah ada yang ngaku, ada yang kagak. Ya kalau gue mengaku aja, ini dupe dari Jean Paul Gaultier Ultramel. Terus KW nggak? Kayak sepatu KW Nike? Ya enggak. Bau itu nggak bisa dipateni. Bau itu nggak bisa dibilang ini bau KW, nggak bisa. Yang bisa dibilang adalah baunya itu kualitas busuk apa kualitas bagus. Lebih ke sana. Yang KW itu kalau misalnya pakai brand yang sama juga, ini kan brandnya beda. Ini bukan parfum KW. Sama kayak dulu gue bikin di Fabron Frax tuh, bau Johan Malik tuh. Parfum yang Johan Malik tuh, itu kan di-dupe dari Tom Ford Vanilla Tobacco. Kalau di Fabron Frax itu gue bikin parfum yang lebih niche baunya. Yang entah antara
lo suka banget atau nggak suka banget. Tapi kalau di Gamal Man gue lebih cari parfum yang mainstream, yang mass pleasing. Tapi gue pengen yang nggak mainstream amat. Tadi gue bilang yang penting itu kualitasnya bagus apa enggak. Vice City ini sama kayak Johan Malik, SPL-nya dijamin top marko top. SPL itu artinya silage, projection, sama longevity. Silage itu merupakan kalau lo pakai parfum, lo masuk ke ruangan, lo tinggalin ruangannya, masih ketinggalan nggak tuh baunya? Itu S tuh silage. Kalau projection, kalau gue pakai parfum, kira-kira di depan gue 1 meter, orang bakal cium atau enggak? Projection nggak tuh? Parfum itu nge-project keluar nggak tuh? Kalau longevity, itu artinya tahan lama atau enggak? Kalau gue pakai parfum ini, tahannya berapa lama? Jadi yang penting parfum itu, SPL-nya bagus apa enggak? Jadi kalau di parfum itu ya pasti kan harus suka baunya dulu. Kedua ya speknya gimana? SPL-nya gimana? Bagus nggak? Baunya ini bau vanilla, jadi baunya manis. Dominan di vanilla tapi ada fruity-fruitynya. Ini bukan fruity minuman fruity ya, tapi fruity, buah-buahan gitu loh. Karena ada buah-buahannya itu, wangi jadi seger. Jadi parfum Vice City ini merupakan perpaduan wangi seger sama vanilla, tapi dominan di vanillanya, manis-manis seger. Dan itu juga kenapa namanya Vice City. Tadi kan dibilang Vice City ini merupakan kota pinggir pantai. Pinggir pantai ini identik sama seger-seger, parfum akuatik, iya kan? Tapi ini bukan akuatik, ini manis. Kenapa? Karena ini parfumnya kota Miami. Cocoknya dipakai bukan siang-siang, cocoknya dipakai pas lagi ping-pingnya, pas lagi sunset. Dipakai di outdoor, tapi pas sunset ke malam, ini parfum cocok banget. Itu kenapa namanya Vice City. Kalau soal tahan lamanya, 6-8 jam itu moderat lah, standarnya begitu. Itu kalau dipakai di badan. Tapi kalau dipakai di baju bakal lebih tahan lama. Yang pasti kalau kita pakai parfum di baju, pastikan parfumnya itu tidak bikin kuning. Ini aman. Ya parfum ini itu bisa dibilang ya, pas banget kalau lu pakai Vespa gitu, main ke pantai, tapi pas sunset. Nah ini baunya nih. Dan baunya itu bau disco banget. Ini tuh parfum Ajojing gitu loh. Ya ibaratnya Tommy Vercetti itu baunya kayak begini, bau disco. Tapi ya ingat, ini kan parfum manis. Kalau lu pakai sambil ngaduk semen, jadi muntah-muntah yang ada. Kalau lu pakai sambil panas-panasan, jadi muntah-muntah yang ada. Jadi ya kalau parfum manis pakainya pas adem-adem. Kalau siang-siang boleh nggak? Boleh, tapi indoor. Kalau sore-sore outdoor bisa menjelang sunset. Jangan jam 3 sore masih panas. Dia ini baunya itu manis, tapi nggak manis yang kondangan. Ini manis yang kasual. Dan tipsnya nih ya, ini kan parfum manis. Lu pakainya cukup 3-4 semprot aja. Jangan pakai 6 semprot. Ini bukan parfum akuatik. Pakai 3-4 semprot udah cukup, udah bakal tahan lama, udah bakal kecium sama orang, udah mantap. Kalau pakai kebanyakan nanti bikin cloying, bikin enek gitu loh. Ya itu emang udah sifatnya parfum manis, harus begitu. Terakhir, apakah parfum ini itu semahal Jean Paul Gaultier yang Ultramel? Ya tentu enggak lah. Kalau kita ngomongin JPG Ultramel, dia itu ada juga dupe-nya dari Timur Tengah namanya Afnan 9PM. Itu merupakan dupe-nya JPG Ultramel. Bedanya kalau Afnan ini manisnya itu lebih overkill. Gue punya koleksi Afnan, JPG ya, sekarang Vice City. Baunya senada, mirip tapi beda-beda. Ada bedanya, ada karakteristiknya sendiri. Tapi ya mirip banget emang. Tadi kalau Afnan kan bau manisnya agak overkill. Tapi buat yang doyan manis pasti lebih suka Afnan dibanding JPG Ultramel. Kalau ini bisa dibilang tengah-tengah lah. Lebih manis daripada JPG Ultramel tapi nggak semanis Afnan. Ya bisa gue bilang Afnan juga lebih tahan lama dibanding JPG Ultramel. Begitupun Vice City ini. Bedanya adalah parfum-parfum Asia, ya entah Indonesia, entah Timur Tengah, itu nggak bisa mengalahkan parfum Prancis di segi kealusan wanginya. Wangi JPG Ultramel itu jauh lebih halus dibanding Vice City maupun Afnan. Ya itulah kualitasnya parfum Prancis emang. Kesimpulannya soal tahan lama JPG Ultramel kalah. Soal projection kalah. Tapi soal halusnya masuk ke hidung ya JPG Ultramel menang. Ya kurang lebih itu review parfum Vice City ini. Jadi kalau suka parfum manis, vanilla, fruity, cek dulu di YouTube baunya kayak apa tuh JPG Ultramel. Kalau sekiranya lo demen bau-bau vanilla fruity, lo bisa cobain Vice City ini. Kalau lo lebih cari parfum misalnya yang memang beda banget nih, yang kalau lo cium lo bakal benci banget atau suka banget, yang begitu tuh, yang berani banget ya, lo cobainnya Fabron Frax yang Johan Malik. Kalau ini pasti lebih bisa diterima di hidung. Tapi kalau mau cobain sedikit dulu sebelum beli full size ya bisa juga cobain vialnya. Cek di Gamal Man itu ada caranya supaya bisa dapetin vial Vice City ini. Gratis, ukurannya 5 mili tapi kalau ini kan 50 mili. Sama-sama EDP, baunya sama persis. Ya sebenarnya alasan lain kenapa gue namain ini Vice City karena gue demen banget 80-an aja. Gue ini bukan tipikal orang yang bakal nonton konser Coldplay. Gue nggak nonton Coldplay. Gue itu lebih dengerin ya 80-an. Ya memang sedikit so edgy tapi ya memang gue nggak suka yang terlalu mainstream gitu loh. Kalau kita ngomongin 80-an, ngomongin pop rock 80-an, disco 80-an ataupun city pop 80-an ya itu kan semuanya identik sama warna pink. Ada pink-pinknya gitu loh. Kalau ngomongin city pop Jepang, itu pasti covernya itu biru-biru pink. Dulu gue pernah bikin HVM series tuh, judulnya itu Red Pill Blue Pill, ada videonya itu. Closing songnya itu gue bikin lagu city pop, judulnya itu Summer Suspicion, lagunya Omega Tribe.
Jadi emang gue tuh demen 80-an itu. Kenapa? Akhirnya parfum pertama Gamal Men ya namanya Vice City.